Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan? Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Cara tubuh mengolah udara bersih, dan kita menuju pada pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, dan kapan. Yang kedua, siswa dapat menuliskan dalam bentuk peta pikiran informasi yang didapat dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan. Dan yang ketiga, siswa dapat menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Baik, untuk pembelajaran yang pertama, simaklah bacaan pada berikut ini. Afinsa masih duduk di kelas 5-3 Banyuwangi. Ia seorang anak yang peduli lingkungan dan penyayang binatang. Binatang yang ia pelihara adalah kelinci. Kelinci pertamanya ia peroleh saat kelas 3. Semenjak itu, ia mulai merawat kelinci dengan penuh kasih sayang. Setiap hari, Afinsa selalu merawat, memberi makan, dan memberi minum kelinci kesayangannya. Ia membuatkan rumah kelinci di belakang rumah agar dapat bermain dengan mudah. Kelinci pertamanya ia beri nama Billy. Pada pagi hari, Afinsa melihat kelinci kesayangannya sakit. Afinsa langsung bergegas bilang ayahnya agar segera membawa ke klinik hewan. Setelah mendapat perawatan dari dokter hewan, hati Afinsa lega. Kelinci Afinsa sehat kembali dan bisa bermain dengannya halaman. Jumlah kelinci sekarang di 5 ekor. 4 ekor berwarna putih dan 1 ekor berwarna putih hitam. Semua kelinci Afinsa tumbuh dengan sehat. Ini karena kelinci makan dengan baik dan berada di lingkungan yang bersih. Afinsa selalu menjaga kebersihan kandang kelincinya setiap 2 minggu sekali. Anak-anak sekalian, untuk menambah kita memahami pada bacaan, alangkah baiknya kita membuatkan peta pikiran. Jadi kamu setelah membaca teks bacaan yang berjudul Kelinci Peliharaan Afinsa, perhatikan peta pikiran atau mind map di bawah ini. Lalu jawablah pertanyaan dalam setiap kotak. Hal ini dapat menambah informasi atau memahami isi dalam bacaan. Dari bacaan Kelinci Peliharaan Afinsa, kita dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar bacaan. Misalnya, siapa yang memelihara kelinci? Yang kedua, kapan Afinsa melihat kelincinya sakit? Yang ketiga, apa yang perlu dilakukan setiap harinya? Yang keempat, di mana hewan peliharaannya akan diperiksa. Nah, ketika kita telah membaca sebuah bacaan dan kita memetakan pikiran atau membuat mind map pertanyaan-pertanyaan, itu akan membuat kita lebih paham akan bacaan yang kita baca. Mari kita jawab pertanyaan yang sudah ditampilkan.
Nomor 1, kira-kira jawabannya apa? Ya, betul sekali. Siapa yang memelihara kelinci? Jawabannya adalah Afinza. Kapan Afinza melihat kelincinya sakit? Ya, pada pagi hari. Apa yang perlu dilakukan setiap harinya? Betul sekali, merawat, memberi makan, dan minum. Di mana hewan peliharaannya akan diperiksa? Ya, di klinik hewan. Nah, kita telah belajar bagaimana kita lebih memahami suatu bacaan dengan membuat peta pikiran atau mind map melalui pertanyaan-pertanyaan. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernafasan hewan itu berbeda-beda, dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, hewan yang bernapas dengan paru-paru. Ini masih dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah mamalia atau hewan menyusui, di antaranya kucing, sapi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah burung. Yang ketiga, reptil atau merayap, di antaranya cicak, buaya, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, amfibi atau hewan yang hidup di luar alam. Contohnya kata. Hewan selanjutnya mempunyai sistem pernafasan yang dinamakan insang. Contohnya adalah ikan, udang, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bernafas dengan kulit atau permukaan kulit. Contoh, cacing. Yang keempat adalah hewan yang bernafas dengan trakea, yaitu serangga. Contohnya lalang, kupu-kupu, jangkrik, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Untuk yang pertama, hewan yang bernapas melalui atau dengan insang dalam hal ini adalah ikan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran berjumlah 4 pasang, terletak di sebelah kanan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran berjumlah 4 pasang, terletak di sebelah kanan dan kiri kepala. Ikan mempunyai gelembung renang yang berfungsi menyimpan oksigen dan mengatur gerakan naik turun. Labirin pada ikan yang hidup di lumpur mempunyai fungsi menyimpan cadangan oksigen. Perhatikan gambar berikut. Proses pernafasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernafasan ikan ada 2 tahapan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada proses inspirasi, mulut ikan membuka dan menutup insang. Mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Mulut ikan menutup dan tutup insang membuka sehingga air keluar dan terjadi pertukaran gas. .
gambar pernafasan pada ikan, baik inspirasi maupun ekspirasi berikut ini. Yang kedua, peran pada amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh adalah katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidup dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Permukaan kulit yang selalu basah memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Yang ketiga, cacing tanah. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dan udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Yang keempat, pernafasan pada mamalia atau hewan menyusui. Alat pernafasan utama pada mamalia adalah paru-paru. Mamalia disebut juga hewan menyusui, contohnya sapi, gajah, harimau, dan lain sebagainya. Ada juga mamalia yang hidup di air, yaitu ikan paus dan lumba-lumba. Mamalia air ini menghirup udara akan mengeluarkan kepalanya ke permukaan air. Mamalia air mempunyai hidung di atas kepalanya, sebagian di atas punggungnya. Perhatikan video berikutnya. Yang kelima, pernafasan pada burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan kantong udara, atau disebut juga undi-undi udara. Kantong udara berfungsi untuk menyimpan udara yang digunakan pada waktu terbang. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, burung tidak menghirup udara saat terbang. Udara diperoleh dari kantong udara, dihembuskan ke paru-paru.
yang keenafasan pada reptil atau hewan melata atau hewan merayap. Reptil termasuk hewan yang bernafas menggunakan paru-paru. Yang termasuk hewan reptil diantaranya ular, buaya, kadal, cicak, biawak, dan lain-lain. Udara masuk ke rongga hidung, lalu ke batang tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Yang ketujuh, pernafasan pada serangga. Serangga bernafas menggunakan trakea. Trakea merupakan pembuluh-pembuluh halus bercabang yang memenuhi seluruh tubuhnya. Yang termasuk serangga diantaranya kupu-kupu, lalang, lebah, jangkrik, dan lain-lain. Udara keluar masuk melalui lubang-lubang di kedua sisi tubuhnya yang disebut spirakel. Kita telah belajar hari ini, alhamdulillah. Yang pertama, kita telah mempelajari, memahami isi bacaan melalui pertanyaan-pertanyaan map mapping. Yang kedua, kita telah belajar tentang sistem pernafasan pada hewan. Banyak sekali yang telah kita pelajari.